Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Vika Janvira dengan NPM 2213053040 dari kelas 3B Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini kita akan membuat produk sederhana dalam pembelajaran IPA SD berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics dalam gaya dengan gerak di kelas 4 SD. Tapi sebelum masuk pada pembuatan produk sederhana, apakah kalian sudah tahu apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi suatu benda ke segala arah. Untuk melakukan sebuah gaya dibutuhkan energi atau tenaga. Sebuah benda akan bisa bergerak jika diberikan gaya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan jika suatu pegas ditekan atau ditarik. Maka pegas itu akan memberikan gaya yang berlawanan dengan arah gaya tekan atau gaya tarik yang diberikan. Atau gaya pegas adalah gaya yang berlawanan yang ditimbulkan oleh benda elastis setelah diberikan gaya. Saat tali busur ditarik ke belakang, yang artinya memberi gaya ke tali busur, lem akan melengkung lebih dalam dan tali busur menjadi kencang. Setelah tarikan dilepas atau gaya dihilangkan, tali busur kembali ke keadaan semula. Saat itu, tali busur mempunyai gaya yang lebih besar dari gaya tarik. Gaya inilah yang menyebabkan anak panah melesat jauh. Semakin jauh menarik tali busur, maka semakin besar gaya yang kalian berikan. Ini berarti semakin besar pula gaya yang dilakukan tali busur pada anak panah. Gaya yang ditimbulkan tali busur panah, yakni merupakan gaya pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, pegas memiliki peranan penting. Sebagai contoh, pegas dapat kita jumpai pada sepeda motor, di mana pegas pada sepeda motor sering disebut atau dikenal dengan nama shock breaker. Dengan adanya shock breaker ini, maka kita merasa nyaman ketika mengendarai sepeda motor. Hal ini terjadi karena shock breaker tersebut memiliki sifat elastis atau kembali ke bentuk semula, seperti sifat pegas pada umumnya. Baiklah, setelah kita ketahui pengertian, jenis, dan manfaat dari gaya pegas, selanjutnya kita akan membuat produk pembelajaran yang sederhana yang membantu kita untuk memahami konsep-konsep dari gaya pegas. Produk ini yaitu dinamakan permainan ketapel. Mari kita simak bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat produk sederhana ini. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada gunting, ada gumpalan kertas, ada karet ban, ada karet gelang, dan juga ada kayu. Kemudian kita potong karet ban, kita gunting dan kita rapikan. Lalu kita gunting-gunting lagi sampai menjadi kecil atau pas dengan ukuran dari kayu ketapel tersebut. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan karet gelang dengan karet ban sampai menjadi bentuk berikut. Lalu kita sambungkan karet gelang satu persatu secukupnya hingga selesai. Produk sederhana berupa ketapel siap digunakan.
Dan jangan lupa siapkan juga gumpalan kertas. Nah, di sini kita siapkan gumpalan kertas, kemudian kita masukkan ke dalam ketapel, lalu tarik dan lepaskan. Nah, apakah kalian melihat pada video tadi ketika karet ditarik, apa yang terjadi? Benar sekali, karet tersebut melar karena adanya gaya pegas yang dihasilkan oleh karet tersebut. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya otot untuk menarik karet ketapel. Karet yang ditarik akan melar karena adanya gaya pegas. Ketika melepaskan karet tersebut, gaya pegas dari karet akan membuat benda yang berada di ujung ketapel terlempar atau bergerak. Nah, setelah menyelesaikan pembuatan produk sederhana dan dilanjutkan dengan uji coba permainan ketapel tadi, bisakah kalian menyebutkan hubungan antara gaya dan gerak pada permainan ketapel? Lalu, simpulkan bagaimana konsep gaya dan gerak dari produk sederhana yang telah kita buat. Baiklah, nanti bisa dituliskan pada lembar kerja yang telah kita buat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.